Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pung Zulkarnain, Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, menyambut hangat dan baik kehadirat Bapak Ibu semua dalam acara Invoice Podcast Suara Inkindo DKI Jakarta. Podcast kali ini kami hadirkan sebagai diskusi ruang terbuka antar pengalaman dan gagasan serta informasi seputar jasa konstruksi dan non-konstruksi. Bapak Ibu semua, melalui media ini kami harapkan mempererat kolaborasi antara anggota Inkindo DKI Jakarta sebagai pengusaha dan juga dengan pemerintah serta para pihak, mitra vendor serta generasi muda yang ingin membantu Indonesia lebih maju lagi. Bapak Ibu semua, terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Mari bersama kita dengarkan episode dengan bahasan kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dengan tema alternatif pembiayaan infrastruktur dan KPBU. Demikian, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa di Invoice dengan saya Anton Gerbono selaku pembawa acara. Ini adalah ruang konsultasi, ruang komunikasi DPP Inkindo DKI Jakarta. Telah hadir di hadapan saya mengundang pada hari ini ada dua narasumber atau dua bintang tamu. Ini akan membahas tentang KPBU. Memang regulasi sekarang, kalau dengan adanya efisiensi anggaran ini, dan sekarang kan banyak teman-teman atau kawan-kawan dari Inkindo khususnya, anggota Inkindo, jasa konsultan ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang itu harus di-reschedule atau untuk sekarang itu belum bisa dilaksanakan. Kita yakin kebijakan pemerintah ini sangat baik. Makanya bagaimana Inkindo itu bisa menyikapi itu. Salah satunya dengan kita mencoba di KPBU ini. Ini kan alternatif ya. Alternatif pembiayaan proyek-proyek yang mudah-mudahan nanti teman-teman dari atau kawan-kawan dari Inkindo itu bisa berkecimpung di dunia itu. Ya. Saya sudah hadir di hadapan saya mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Angga Ekanata, STMPA, Perencana Ahli Madya atau Koordinator Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif Bappenas. Selamat jumpa Pak Angga. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang kedua, Ibu Profesor Dr. Herawati Zeta Rahman, STMT CPPSS. Panjang sekali jauh. Certified Public Private Waduh, Spesialisasi. itu dia. Saya agak grogi membacanya, Bu. Beliau adalah Ketua PAP KPBU. Apa itu PAP? Adalah Perkumpulan Ahli Profesional KPBU Indonesia. Ibu, langsung saya bertanya ini. Terima kasih ya sudah hadir di forum ini, Bu. Berapa lama, Bu, menjabat sebagai Ketua PAP ini? PAP KPBU secara resmi berdiri sejak tahun 2020, Pak. Iya. Dan setiap tahun itu saya juga tunjuk sebagai Ketua Umum. Sampai saat ini, Bapak. Ya. Jadi nggak berubah-berubah, Bu ya. Nanti akan berlanjut lagi tuh. Ya. Baik, terima kasih informasi awal. Saya nanti akan panggil Kak atau Mbak Hera saja ya. Ya, karena memang masih pantas sekali untuk dipanggil Mbak gitu ya. Baik, yang pertama saya langsung menuju ke substansi. Saya akan bertanya karena waktu. Pertama kepada Pak Angga ya. Apa sih KPBU itu, Pak? Yang kedua, siapa saja yang bisa terlibat di KPBU? Nah, kalau nanti misalnya ada yang ketiga sekaligus, karena kita ini di dunia konsultan, jasa konsultansi, syarat-syarat apa saja sih bagi kami sebagai anggota atau sebagai mungkin nanti jadi mitra kerja di dunia konsultan ini untuk bisa terlibat di KPBU. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Yang pertama, kalau kita bicara KPBU, saya izin mundur sedikit melihat dari payung hukumnya dulu. Kita berangkat dari Perpres 38 tahun 2015
yang memayungi pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia. Lebih rincinya lagi terkait dengan pelaksanaan infrastruktur KPBU di Indonesia, kami ada Peraturan Menteri Bappenas nomor 7 tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Di sana sebenarnya dielaborasi KPBU ini apa sih? KPBU pada prinsipnya adalah suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam konteksnya penyediaan infrastruktur. Jadi ada konteksnya penyediaan infrastruktur yang sumber resource-nya nih, sumber dayanya bisa sebagian, bisa seluruhnya dari badan usaha dengan ada spesifikasi layanan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Kenapa pemerintah coba mendorong KPBU? Kami melihat ini sebagai suatu opsi untuk menjawab tantangan keterbatasan kapasitas fiskal baik pusat ataupun di daerah yang mau tidak mau kondisi ini tidak bisa menafikan kewajiban kita untuk tetap memberikan layanan kepada masyarakat. Terus siapa sih yang bisa berkecimpung, terlibat dalam skema pembiayaan KPBU ini? Dalam regulasi tadi diatur siapa yang bisa menjadi PJPK-nya, penanggung jawab perjanjian kerjasamanya. Bisa kita sebut saja MKLKD gitu ya, Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Kepala BUMN, Kepala BUMD itu bisa menjadi PJPK dalam proyek KPBU. Nah, terus untuk teman-teman dari konsultan, kiranya seperti apa kalau misalnya ingin terlibat dalam proses atau tahapan KPBU? Tahapan-tahapan KPBU ini ada milestone yang harus dihasilkan dengan rinci apa yang harus direview di dalamnya. Dalam tahap pertama misalnya ada studi pendahuluan, ada item-item. Dalam tahap penyiapan ada item-item terkait studi kelayakan. Ini teman-teman dari tim konsultan bisa bantu untuk mendampingi, memberikan fasilitasi, pendampingan dalam rangka penyusunan studi yang harus dilakukan. Mulai dari dalam tahap perencanaan sampai dengan tahapan transaksinya. Jadi teman-teman konsultan bisa sebagai advisor di dalamnya, selain sebagai untuk bantu terkait dengan penyusunan studinya. Kira-kira demikian, Pak Angga. Terima kasih, Pak Angga. Sangat spesifik ya. Mbak Hera, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Angga. Mbak Hera sebagai tenaga ahli KPBU, apakah tenaga ahli KPBU itu spesifik atau spesialis untuk itu? Menarik, Pak. Jadi kalau kita bicara tenaga ahli KPBU, Ya. ini KPBU itu tadi sudah disebutkan oleh Mas Angga bahwa kita punya tahapan-tahapan ya Pak ya. Ya. Dan dokumen yang dihasilkan itu dokumen yang membutuhkan multi ilmu ya Mas Angga ya, Ya. multi ilmu. Dari mulai ahli hukum, ahli teknis, ahli ekvin, ahli lingkungan, ahli risiko, itu tuh menjadi satu. Jadi kalau kita bicara mengenai siapa yang bisa menjadi tenaga ahli di konsultan KPBU, sebetulnya secara spesifik keilmuan dia pasti punya. Ya. Tetapi basisnya tetap satu Pak. Dia harus punya ilmu tentang regulasi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Angga. Ya, ya. 38 2015 dan 7 2023. Seperti itu Pak. Oke. Baik Mbak Hera, terima kasih. Saya lanjutkan ya, ada pertanyaan satu lagi nih. Apa yang membedakan jasa konsultansi antara proyek KPBU dengan proyek pengadaan konvensional? Ya. Bicara proyek KPBU tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga, tahapan itu ada Pak. Ya. Jadi mulai tahapan perencanaan, membuat studi pendahuluan, kemudian tahapan penyiapan buat, kita namanya sekarang studi kelayakan ya Pak ya, Betul. 7 2023, kemudian tahap transaksi. Jadi jasa konsultasi di proyek KPBU itu bisa pada tahap perencanaan, bisa pada tahap penyiapan, bisa pada tahap penyiapan transaksi, bahkan pada tahap sudah manajemen pelaksanaan. Nah, kalau kita bicara jasa penyediaan konvensional, itu kan relatif dia konsultan menyediakan DED. Ya. Membuat DED, kemudian membuat spesifikasi rinci, kemudian membuat gambar kerja, gitu ya. Kemudian itu bisa habis. Dan satu lagi mungkin yang konvensional itu ke konsultan supervisi. Jadi dari sisi karakteristik pekerjaan, kalau kita bicara ini kita bicara di apple to apple ya Pak, Ya. untuk bidang infrastruktur ya Pak ya. Perbedaannya memang cukup mencolok ya Pak. Iya. Pun dari sisi jangka waktu ya Pak, jangka waktu. Kalau kita bicara untuk pengadaan konsul KPBU, ini tuh bisa multi years Pak. Karena mungkin aja ya Pak Angga ya pengalaman kita. Tahun ini kita pengadaannya adalah studi pendahuluannya. Tahun depan kita pengadaannya adalah tahap penyiapannya. Kemudian masuk lelangnya. Jadi pengadaan konsultannya itu bisa dilakukan secara multi years. Sementara untuk penyediaan konsultan konvensional mungkin Bapak lebih paham. Lebih pendek waktunya. Seperti itu Pak. Memang belum banyak ya
rekan-rekan kita di khususnya anggota ini di DKI Jakarta ini belum banyak yang berkecimpung di KPBU. Kok kayaknya berat banget ya Mbak Ira? Enggak ya sebetulnya? Tidak seperti yang bayangkan sebetulnya Pak. Ya. Memang harus berenang dulu untuk tahu laut itu dalam atau tidak ya Pak. Laut itu indah atau tidak. Seperti itu. Tapi untuk bisa ke sana tentu ini butuh pengalaman Pak. Ya. Butuh jam terbang. Kalau tidak dimulai, ya kita tidak akan pernah tahu keindahan laut. Betul ya. Tantangannya apa nih? Salah satu tantangan utama untuk konsultan KPBU itu memang karena kita multi ya Pak, multidisiplin ilmu ya Pak. Ambil contoh, saya sebetulnya ahlinya di sipil Pak. Saya basic ilmu civil engineering, ya. Kemudian saya melanjutkan ke ilmu infrastruktur ya Pak. Tetapi di dalam kita memanage satu proyek KPBU, kemudian kita juga menjadi motor bagi teman-teman yang lain. Saya juga harus paham Pak secara hukum. Saya juga harus paham secara teknis. Jadi artinya disitulah sebetulnya tingkat uniqueness. Saya bukan bilang kesulitan Pak ya. Kita menghindari kata kesulitan. Kita lebih bicara tentang unik. Uniknya seorang tenaga ahli KPBU itu dia bisa menguasai beberapa aspek sekaligus. Even dia orang hukum Pak, dia juga harus paham secara teknis. Even dia cuma ahli ekonomi yang kerjanya kuliahnya dulu ngitung-ngitung duit, tapi dia tetap harus tahu terkait dengan teknis. Karena begitu teknis satu sektor yang lain dengan teknis sektor lain itu akan berbeda. Baik, terima kasih Mbak Hera. Pak Angga, ini tadi di awal saya bicara tentang efisiensi anggarannya. Ada kaitannya dengan itu. Nah, saya ingin bertanya nih, apa yang membedakan antara pembiayaan dan pendanaan kaitannya dengan KPBU ini? Baik Pak. Memang ini menjadi isu juga di kami di pemerintah terkait pembiayaan pendanaan. Kami menyebutnya benang merahnya kita sebut above the line atau below the line. Kalau above the line, jadi kalau di postur APBN itu Pak, dia ada di atas pembiayaan posisi. Pendanaan seperti itu. Apa maksudnya? Pendanaan itu pada prinsipnya dia tidak membutuhkan pengembalian investasinya. Jadi kayak ada di belanja kementerian lembaga dan sebagainya itu masuk ke pendanaan. Pembiayaan seperti apa? Pembiayaan kalau di postur APBN dia below the line. Masuk di pembiayaan di bawah defisit. Konsekuensinya dia ada konsekuensi pengembalian investasinya. Dia ada kewajiban pengembalian. Jadi benang merah yang paling clear untuk mendasari membedakan pendanaan dan pembiayaan adalah apakah ada kewajiban untuk pengembalian pendanaan atau pembiayaan investasinya. Gitu Pak. Terkait dengan itu Pak Angga. Tadi saya nyebut tentang efisiensi, tapi sebelumnya ini kan KPBU sebelum efisiensi sudah ada ya. Betul. Sudah karena tahun 2005 ya. Nah mungkin saya sedikit kaitkan. Jadi mengapa alternatif pembiayaan itu diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia? Baik Pak. Kalau kita bicara infrastruktur memang tidak hanya bicara pada saat efisiensi. Sebelumnya pun saya kira kita menghadapi suatu masalah klasik ekonomi bahwa kapasitas fiskal kita terbatas, kebutuhannya sangat besar. Dengan kapasitas fiskal kita yang terbatas, dengan ada parameter katakanlah defisit nggak boleh lebih dari 3%, debt to GDP rasio nggak boleh lebih dari 30%, kita perlu mencari sumber pendanaan yang tidak membebani APBN. Ya, lebih spesifik Pak. Jadi selain pemanfaatan APBN dan APBD, alternatif pembiayaan apa saja sih Pak yang bisa yang digunakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah? Baik, kami sesuai dengan tusi kami Pak di Bappenas ada beberapa yang coba kami dorong terkait dengan pendanaan inovatif kami sebutnya. Katakanlah yang pertama utang daerah. Ini diatur dalam PP HKPN 1 2024. Di dalamnya ada 3 cabang nih. Ada pinjaman daerah, ada obligasi, ada sukuk daerah. Itu satu terkait dengan utang daerah. Terus yang kedua, sekarang juga sudah ada perpresnya terkait dengan LVC, Land Value Capture. Ini juga sedang ada piloting di Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan jalan tol misalnya. Terus ada juga beberapa terkait dengan CSR misalnya di Jawa Timur, di Riau itu mengedepankan tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan. Itu juga bisa jadi opsi untuk mendanai part atau sektor infrastruktur di daerah. Gitu Pak. Baik, Mbak Hera. Bagi yang belum pernah menjalankan proyek KPBU, khususnya jasa konsultansi, pada tahapan apa yang sebaiknya pertama kali dicoba?
Ini kan ada tahapan-tahapannya, ada Iya, step-step. betul. Sebetulnya sih Pak, kalau kita belum pernah berkecimpung di KPBU ya Pak, itu saran saya memang masuknya ke studi pendahuluan dulu Pak. Jadi kalau studi pendahuluan itu adanya kan di tahap perencanaan. Ya. Di dalamnya itu ada 2 kajian, ada kajian strategis. Ini buat teman-teman hukum ya. Konsul hukum itu biasanya mereka bergeraknya di kajian strategis. Ya. Itu mendasari semua aspek legal aspek yang mendasari kenapa sektor itu bisa di KPBU kan. Kemudian ada yang kedua, kajiannya kami sebutnya di Permen 7 2003 sebutnya kajian inisiatif penyediaan infrastruktur. Nah, kalau udah bicara di situ, sebetulnya semua basic ilmu masuk nih Pak. Teknis akan masuk, orang teknis sektoral akan masuk, kemudian Ekvin juga akan masuk, orang risiko akan masuk. Jadi belajar dari yang kecil, karena pada dasarnya nanti pada kita membuat tahap penyiapan, membuat kami sekarang di Permen 7 itu namanya prasudi kelayakan ya Pak Angga ya. Betul. Itu berkembang dari 2 kajian menjadi 5 kajian, tapi sebetulnya itu tuh dimekarkan gitu ya Pak Angga ya. Jadi basic ilmunya itu memang sebetulnya di studi pendahuluan. Jadi kalau studi pendahuluan ini bisa dikuasai dengan baik, nanti pada saat dia mengembangkan ke tahap penyiapan, ini dia akan lebih siap lagi. Baik Mbak Hera, terkait dengan itu, apa yang harus teman-teman konsultan, khususnya anggota DKI ini siapkan untuk bisa berkompetisi? Oke, ya kaitan itu Pak. Pertama pasti harus paham dulu apa itu KPBU, gitu ya. Iya. Paham banget apa itu KPBU, paham regulasinya yang mendasarinya. Karena pada saat kita membuat satu kajian itu kita nggak pernah lepas dari regulasi. Baik regulasi yang terkait dengan KPBU, banyak Pak regulasinya, mungkin nanti Mas Angga bisa menyampaikan. Ada tentang perizinan ya Pak ya, tentang PMK tentang dukungan kelayakan, PMK tentang lelang, itu harusnya kita dikuasai dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tadi, karena kita ini adalah kompetisi multidisiplin ya, jadi bukan hanya seorang teknik yang ada di situ, tapi multidisiplin. Maka sebaiknya apapun bidang ilmunya, setidaknya dasar-dasar ilmu itu tetap dikuasai. Seperti tadi saya sampaikan, walaupun saya orang civil engineering Pak, tapi saya juga harus baca peraturan gitu, karena itu akan menjadi dasar saya pada saat saya membuat desain teknisnya. Kemudian apalagi Pak, ya memang harus dimulai gitu ya. Portofolio harus dimulai. Jangan tidak pernah memulai, karena begitu kita memulai kita akan tahu, dan saya sampaikan kita baru akan tahu indahnya laut ya Pak ya. Dan kemudian yang penting lainnya adalah kita harus menguasai apa yang menjadi dokumen yang harus kita hasilkan. Dokumen strategis itu kita harus pahami, karena di dalam Permen 7 2003 sebetulnya itu menjadi, saya bilang itu jantung ya Pak Angga ya. Karena di dalam pikiran itu sebetulnya kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan terhadap kajian tersebut. Jadi seorang konsul itu harus seperti itu. Dan yang penting adalah harus berinvestasi, harus melakukan investasi terhadap ilmu. Di dalam Permen 7 2023, kalau saya nggak salah pasal 6 ya Pak Angga, saya lupa. Itu ada ketentuan bahwa seorang konsultan KPBU itu harus memiliki sertifikasi. Jadi sertifikasi ini saat ini memang izin Pak, memang dari PAP KPBU saat ini yang bisa menerbitkan. Ya. Kami satu-satunya sekarang lembaga sertifikasi profesi yang diberikan kepercayaan dari BNSP untuk menerbitkan sertifikasi ahli KPBU. Dan monggo kita bisa bersama-sama, kita bisa melakukan pelatihan dasar, dan kita bisa memulai dari sertifikasi yang pertama. Ahli Pratama, ahli Madya, pertama itu ahli saya lupa, ahli Pratama kalau saya nggak salah seperti itu. Seperti itu Pak, dan terus harus meningkatkan kolaborasi dengan networking ya Pak ya, supaya ilmu kita bertambah. Jujur Bapak, saya berkecimpung di KPBU sejak tahun 2015 ya, mulai beraktif. Tapi Pak Angga ini salah satu guru saya. Jadi setiap permasalahan KPBU itu unik ya Pak Angga ya. Walaupun satu sektor yang sama, tapi ternyata masalahnya juga ada aja gitu. Dan kita selalu berkoordinasi dari Kementerian Bappenas ini memang selalu membuka diri. Kalau ada konsultan yang kesulitan, kita bisa berdiskusi banyak. Jadi belajar tanpa waktu Pak. Baik, Mbak Hera, ada kaitannya dengan itu. Kalau perusahaan saya ingin berkecimpung di KPBU dan saya meng-hire beberapa tenaga ahli, apakah tenaga ahli yang saya hire itu harus mendapatkan sertifikat dulu dari PAP atau cukup dengan menjadi anggota saja? Kalau ketentuan di Permen 7-nya sertifikat Pak. Sertifikat, iya. Sertifikat. Jadi bukan sebagai anggota saja ya Pak, karena sebetulnya juga ada lembaga lain yang mengeluarkan sertifikat Pak.
di luar kami. Kalau kami kan dari BNSP ya. Iya. Jadi ada lagi lembaga yang mengeluarkan. Yang disyaratkan adalah sertifikatnya Pak. Bukan sebagai anggota PAP KPBU sebetulnya. Hanya saja syarat untuk mendapatkan sertifikat ya welcome untuk menjadi anggota kami. Baik Mbak Hera, terima kasih. Itu menjadi catatan penting bagi kami ya. Memberikan motivasi kepada anggota Inkindo DKI untuk bagaimana berkecimpung di KPBU. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini akan banyak yang terlibat di KPBU. Pak Angga, silakan untuk closing statementnya Pak Angga. Baik Pak Anton, jadi KPBU ini Pak Anton adalah opsi untuk menjawab tantangan keterbatasan kapasitas fiskal. APBN pemerintah itu hanya mampu meng-cover sekitar 37% dari kebutuhan anggaran. Sisanya dari mana? Non APBN pasti. Nah, pemerintah komit untuk mendukung KPBU ini sebagai salah satu opsinya. Kenapa saya bisa bilang demikian? Pemerintah sudah menyiapkan dukungan baik dari sisi finansial dan juga kelembagaan. Pemerintah menyiapkan fasilitas dukungan kelayakan, penyiapan proyeknya terkait dengan pembayaran AP juga melalui Kementerian Keuangan. Plus kita ada kantor bersama Republik Indonesia terkait dengan KPBU yang senantiasa mendampingi jika diperlukan ada koordinasi, bottlenecking terkait dengan proyek-proyek KPBU di Indonesia. Jadi kami berharap KPBU ini bisa lebih digaungkan kembali untuk bisa mendorong, membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Angga. Demikian bincang-bincang kami terkait dengan KPBU dengan dua narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama adalah Pak Regulator Pak Angga dan Mbak Hera selaku praktisi. Mudah-mudahan ini menjadi era baru bagi kami anggota Inkindo, khususnya Inkindo DKI Jakarta. Nanti bisa berkecimpung di dunia itu, dan apalagi tadi saya kembalikan saya awal dengan efisiensi anggaran ini penting sekali KPBU untuk kita gerakkan. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di Invoice DPP Forum Komunikasi atau Forum Informasi DPP Inkindo DKI Jakarta. Sampai jumpa di acara lain dengan saya Anton Gerbono. Terima kasih.